Berjumpa kembali guys ya di channelnya Wawan Teknik. Pada kesempatan ini ya saya ingin berbagi mengenai perubahan power kelas AB ya guys ya. Power kelas AB ya, yang mana power ini rencananya untuk daya bassnya itu lebih nendang ya, lebih nonjok ya guys ya. Nah, untuk pada kesempatan video kali ini ya saya ingin berbagi ya trik cara merubah power kelas AB ini guys ya, yang mana power kelas AB ini rencananya untuk mengangkat atau menghandle speaker 15 ini ya guys ya. Nah, di sini saya akan berbagi ya mengenai trik perubahan untuk komponen-komponen ya yang dirubah, itu komponen mana ya guys ya. Ya guys, yang pertama harus kita perhatikan guys ya dalam segi resistor ya guys ya, yang mana resistor yang 180 ohm ini ya guys ya, yang setengah watt ini guys ya, kita ganti ya guys ya, kita ganti dengan 33 ohm ya. Nah, seperti ini guys ya, ini yang sudah jadi guys ya, ini yang sudah jadi ya guys, seperti ini ya guys ya, yang sudah jadi ya, barang-barangnya seperti ini ya guys, yang sudah jadi ya. Ya, untuk bawaannya guys ya, untuk bawaannya di sini dia menggunakan driver yang kecil guys ya, semacam driver kelas BD ya guys ya, kelas BD gitu kan, yang BD 139 atau 140 ya guys ya. Akan tetapi ya untuk perakitan ataupun untuk video kali ini ya saya merubahnya ya untuk supaya hasilnya itu lebih maksimal guys ya, hasilnya itu lebih nendang, lebih nonjok ya guys ya. Ya, yang pertama guys ya, yang harus perhatikan di sini guys ya. Di sini kan udah jelas guys ya. Di sini kalau bawaannya kan dia menggunakan 180 ohm ya guys ya, setengah watt ya. Kita ganti guys ya. Di sini menggunakan 33 ohm ya guys ya. 33 ohm. Di sini kita ganti 33 ohm guys ya. 33 ohm 2 watt ya guys ya. Nah, terus yang kedua ya guys ya, dari segi sini guys, dari bawahnya kan dia di sini menggunakan 22 ohm ya guys ya, 22 ohm setengah watt ya guys. Kita ganti ya guys ya, kita ganti menggunakan 2 watt guys ya. Ya, kalau bawahnya kan di sini jelas guys nih, di sini kan dia 22 ohm ya, 2 buah nih ya, 2 buah. Kita ganti dengan 22 ohm 2 watt guys ya, di sini ya. Nah, terus mana lagi guys? Nah, di sini guys, untuk 180 ohm di sini guys ya, untuk negatifnya guys ya, kita ganti dengan ukuran 220 ohm guys ya. 220 ohm guys ya, seperti ini ya guys ya, seperti ini ya, seperti ini guys ya. Tuh, yang untuk ini guys ya. Nah, untuk yang 330 ohm ya guys ya, 330 ohm ya kan, ada dua guys ya, 1 2 ya. Kita ganti dengan ukuran 2 watt guys ya, 330 ohm kita ganti dengan 2 watt guys ya. Ya, pertama di sini bawaannya yang 180 ohm setengah watt kita ganti dengan 33 ohm 2 watt. Yang di sini yang 22 ohm yang setengah watt kita ganti dengan 22 ohm 2 watt gitu kan. Nah, di sini guys ya, di sini yang bawahnya kan 180 ohm setengah watt kita ganti dengan 220 ohm 2 watt. Nah, untuk dua buah ini guys ya, untuk emitter driver ini ya, kita ganti dengan 330 ohm 2 watt ya guys ya, dua buah deh ya kan. Nah, untuk yang lainnya nggak usah diganti guys ya. Ya, karena di sini yang saya rubah karena driver ya guys ya, driver dia ya, sama arus biasa ini guys ya. Tuh, untuk sejenis elko ataupun yang lain-lainnya nggak usah diganti guys ya. Yang kita ganti cuman resistor ini aja guys ya. Nah, untuk driver di sini sudah jelas guys. Kan di sini udah katakan ya, di sini kan dari bawahnya kan kecil ya dudukannya. Nah, saya pindahkan kemari guys ya. Ya, kita pindahkan ke TR pinal, yang dudukan TR pinal ya. Tinggal kita jumper aja guys ya. Yang basis kita jumper ke basis, yang emitter kita jumper ke emitter gitu guys ya. Itu. Kalau untuk kolektor tetap sama dia guys. Untuk kaki tengahnya, untuk kolektor tetap sama guys ya. Ini juga sama guys ya. Yang basisnya ini guys ya, kita jumper ke basisnya yang ini guys ya.
ya. Yang emitter ini kita jumper juga ke emitter yang ini guys ya. Kenapa guys? Karena di sini udah jelas guys, kalau kita pakai driver yang sebesar ini kan nggak mungkin muat di sini guys ya, nggak mungkin muat karena kan kondisinya di sini kan drivernya ukurannya kecil kan. Nah kalau di sini kan besar nih, karena di sini kan tempat dudukannya terminal, cuman kan kita pakai ya, kita terminal kita pakai di pendingin adanya nanti guys ya, itu kan di sini. Makanya untuk driver ini ya kita jumper ke dudukan driver terminal gitu guys ya, gitu kan. Sedangkan untuk terminalnya kita pasang di pendingin di terminal gitu ya, di pendingin di esting ya guys ya. Nanti akan saya videokan ya cara pemasangannya seperti itu guys. Jadi kan kalau seperti ini kan sudah jelas guys ya, seperti ini kan. Kalau bawaannya kan dia kecil guys, nah, kalau bawaan kan seperti ini guys ya, semacam kayak BD apa gitu kan, semacam kayak BD apa gitu kan. Kalau bawaannya kan dia ada kan di sini guys ya, sini adanya dia kan. Nah, seperti ini guys ya, seperti ini kan. Sedangkan kalau kita pasang dengan driver yang kita besarkan ya, kita taikkan arusnya ya, otomatis kan dia nggak bakalan muat guys ya. Nah gimana caranya? Nah makanya kita pasang di sini guys ya, kita pasang di tempat dudukan terminal guys ya. Ya, nah gimana cara jumpernya? Ya jelas guys, dari emitornya dia nih ya, dari emitornya ini kita jumper ke emitornya ini guys. Dari basisnya ini kita jumper ke basisnya ini guys. Cuman gitu aja guys ya. Untuk kolektor tetap dia sama terhubung guys, karena dia untuk strum ya guys. Nah ini juga sama guys, yang dari basisnya ini ya kan, kita jumper ke basisnya yang buat dudukan driver besar ini kan. Ya, ini juga sama guys, emitter ini kita jumper kemari guys. Nah seperti ini guys bentuknya guys. Tuh, kita jumper ya, kita jumper gitu kan. Tuh kita jumper gitu kan, kita jumper seperti itu guys ya, seperti itu. Tuh, karena di sini itu bertujuan untuk menaikkan kapasitas power supaya lebih bertenaga itu guys ya. Nah, terus kedua untuk apa guys? Untuk arus biasnya di sini guys ya. Di sini kan kalau bawaan dia kecil guys ya, dia sekelas kayak BD ya. Cuman di sini saya ganti, saya menggunakan C4793 guys ya. Itu. Seperti ini guys ya, yang saya ganti seperti ini guys ya. Saya besarkan untuk driver arusnya. Karena apa sih saya besarkan guys? Karena dia driver di sini juga besar guys ya. Jadi otomatis dorongan dari arus ini juga harus lebih besar juga guys. Ya gitu. Karena kita menyesuaikan driver yang kita rubah ini, karena driver ini kan besar guys. Itu seperti itu guys ya. Seperti itu. Jadi, seperti itu guys ya. Untuk komponen-komponen yang lainnya nggak usah kita ganti guys ya. Untuk komponen-komponen yang lainnya nggak usah kita ganti gitu kan. Cuman yang kita ganti dari resistor ini guys ya, dari resistor yang 2 watt, maksud saya yang resistor setengah watt yang 180 ohm kita ganti dengan 33 ohm 2 watt ya kan. Yang untuk 22 ohm setengah watt kita ganti dengan 22 ohm 2 watt ya kan. Nah untuk yang 180 ohm di sini guys ya, 180 ohm setengah watt kita ganti dengan 220 ohm 2 watt ya kan. Nah untuk di sini guys ya, yang bawahnya kan 330 ohm setengah watt kita ganti dengan 330 ohm juga, cuman wattnya beda, kita ganti dengan 2 watt gitu guys ya, seperti itu. Nah, untuk komponen segala elko gitu kan, untuk yang lainnya nggak usah diganti guys. Karena itu yang kita rubah. Kenapa ini kita rubah guys? Karena di sini kita untuk driver ya, untuk arus bias juga kita ganti, otomatis arus dorongannya juga kita besarkan pula guys, seperti itu. Itu guys ya. Untuk komponen yang lain nggak usah ganti guys ya. Nah untuk terminal di sini guys ya, untuk terminal di sini nanti kita akan buat dudukannya, kita akan ini di pendingin ya guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Rencananya seperti ini guys ya. Nanti TR finalnya di sini guys. Kita pasangnya di sini guys. Untuk TR finalnya di sini kita pasang ya guys. Nah, itu. Sedangkan untuk dari basisnya ataupun emitornya si driver baru kita jumper ke TR final di sini guys ya. Makanya di sini kan udah saya kasih bor ya guys ya.
Di sini sudah saya sebor-sebor ya untuk dudukan TR final guys ya. Di sini saya menggunakan 5 set ya guys ya. Di sini saya menggunakan 5 set. Tuh. Nah, seperti itu guys ya, seperti itu. Karena yang dirubah itu ya, jadi secara simpel, cara mudah, cara praktis untuk merubah, menaikkan kapasitas suara bassnya itu lebih clear, lebih mantap, istilahnya lebih nendang guys ya. Di sini yang kita harus perhatikan dalam segi driver guys ya, dalam segi driver, dalam segi arusnya ini biasa ini ya guys ya, dalam segi komponen-komponen yang kita ganti. Nah seperti itu guys ya, yang kita rubah nggak banyak itu guys, cuman kita dari segi resistornya gitu kan, dari resistornya setengah watt kita ganti dengan 2 watt, driver yang ukurannya kecil dari driver BD kita ganti dengan C5198 sama A1941 ya kan. Nah untuk pendorong arus biasnya kita ganti dengan C4793. Kalau bawahnya kan dia sekelas kayak BD guys ya, BD 139 gitu kan, macam kayak itu guys ya, seperti itu. Mungkin kalau ingin lebih jelas ada video perdana guys ya, masalah perubahan ya, masalah perubahan power ini ya. Kalau untuk lebih jelas ada ya di video yang lalu guys ya, tentang perubahan ini guys ya. Mungkin cukup sekian guys ya, nanti kita akan sambung kembali ya guys ya, tentang perakitannya ya, perancangannya gitu kan. Nah pemasangan TR final, dan sekalian kita tes arus bias dan arus DCO nya guys ya, sejauh mana berapa kapasitas yang dihasilkan ya guys ya. Nanti saya akan videokan ya mengenai pengetesannya guys ya. Mungkin cukup sekian guys ya. Mungkin kalau tidak dimengerti ya guys ya, atau tidak dipahami, bisa berkomentar di bawah ini ya guys ya. Jangan lupa like, komen ya guys. Jangan lupa subscribe nya ya. Kurang lebihnya ya, dukung channelnya Wawan Teknik ya guys ya. Dukung channelnya Wawan Teknik ya. Mungkin cukup sekian guys ya, dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya guys ya. Kurang lebihnya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawan Teknik.